Hari ini kita akan bahas topik yang cukup basic sebenarnya, cukup dasar banget. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang baru belajar tentang kopi atau tentang seduh manual. Apa perbedaan dari beans yang diproses dengan pasca panen wash dengan proses pasca panen natural? Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita kembali akan bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi. Karena kalau kita nggak bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi, channel ini namanya bukan Fugol Coffee Roaster, oke? Hari ini kita akan bahas topik yang cukup basic sebenarnya, cukup dasar banget. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang baru belajar tentang kopi atau tentang seduh manual mungkin belum familiar. Tapi untuk teman-teman yang udah lumayan ngulik dan suka dengan manual brew, mungkin teman-teman tahu tentang hal ini. Jadi hari ini kita akan membahas apa perbedaan dari beans yang diproses dengan pasca panen wash dengan proses pasca panen natural, oke? Nah, hari ini kita akan compare dan kita akan bandingkan langsung sambil diseduh perbedaannya apa. Di dunia ini ada banyak jenis proses ya. Sekarang mungkin udah banyak banget proses-proses aneh-aneh yang kita dengar. Kita dengar ada proses namanya Mosto, anaerobic, carbonic maceration, terus ada thermal shock, terus ada blue room, red room, dark room, apapun itulah banyak banget sekarang. Nah, tapi kadang orang lupa atau banyak mungkin orang-orang baru yang baru mau belajar dan mengerti tentang manual brew atau kopi sendiri lupa kalau ada dua proses pasca panen yang paling dasar, yaitu proses wash dan proses natural. Jadi kita mulai dengan topik pertama. Apa sih kopi dengan proses wash, atau sebenarnya proses wash tuh apa sih gitu? Proses wash tuh kalau kalian coba pikirin sendiri, kata-kata wash itu adalah proses basah. Proses basah yang artinya berarti akan ada tahap di mana kopi ini harus diproses dengan menggunakan air tentunya. Oke? Proses wash itu sebenarnya caranya adalah biji ceri itu dipetik dari pohon. Ketika cerinya dipetik dari pohon, yang pertama harus disortir, dirambang. Jadi cerinya akan dimasukin ke dalam air. Nanti yang tenggelam itu yang kualitasnya bagus, yang ngambang di atas itu yang kualitasnya jelek. Jadi itu udah persortiran pertama. Oke. Kedua, setelah bijinya disortir, terus dikupas. Nah, ketika dikupas, dia akan keluar kopi yang masih ada kulit arinya, tapi dengan sisaan daging buah dan lendir dari si buahnya tersebut. Dan itu kita sebutnya adalah mucilage. Nah, proses wash ini terjadi sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan lapisan mucilage yang ada di bagian luar tersebut. Dan proses wash ini melakukan tahap fermentasi supaya setelah difermentasi mucilage tersebut lepas dan bersih. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan mucilage tersebut supaya nggak lengket-lengket dia. Nah, setelah difermentasi, harus itu dicuci lagi, baru dikeringin. Nah, kita dapatlah lapisan kopi yang ada kulit arinya itu. Nah, nanti akan dikeringin sampai mencapai moisture biasanya 10-12%. Habis itu kulit arinya dikupas dan jadilah itu green bean. Nah, jadi sebenarnya proses utama dari wash ini bertujuan untuk membersihkan mucilage yang terdapat yang terletak di lapisan luar kulit ari kopinya tersebut. Nah, biasanya kopi wash ini akan menghasilkan rasa yang benar-benar bersih, clean, dan dia biasa acidity-nya bright. Dia nggak akan terlalu manis, rasanya akan tipis-tipis, dan dia akan punya kayak acidity yang tipis-tipis kayak bright lah. Nah, itu kopi wash, oke? Nah, proses yang kedua yaitu adalah proses natural. Nah, proses natural ini kan adalah proses yang mungkin sekarang sangat-sangat digemari oleh masyarakat Indonesia terutama karena proses natural sendiri akan memberikan rasa yang lumayan jebret, manis, tebel, ya enak lah gitu, kayak sensasinya berbeda aja dari ketika kita minum kopi yang biasa. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau tadi
Proses wash kita petik, habis itu kita rambang di dalam air, habis itu kita cuci. Kalau proses natural, kita petik cerinya, kita langsung jemur. Simple banget. Jadi jemur sampai kering, sampai mencapai kadar air tertentu tadi 10-12%, habis itu dikupas, jadilah dia green bean. Sesimpel itu. Nah, tujuannya adalah supaya kalau tadi kan di wash membersihkan mucilage, kalau di natural justru pengen kandungan gula yang terdapat di dalam mucilage diharapkan bisa menyerap ke dalam kopinya sendiri supaya memberikan rasa manis yang lebih tinggi. Kandungan gulanya lebih tinggi di proses natural. Proses natural sama proses wash sebenarnya terjadi beberapa faktor, tapi faktor paling utama adalah jumlah air yang terdapat di daerah tersebut. Jadi kalau ada satu daerah yang jumlah airnya cukup untuk melaksanakan proses wash, biasanya akan dilakukan proses wash karena memang memakan apa ya, mengkonsumsi air yang cukup tinggi lah si proses wash ini, dari sortir, terus fermentasi, terus dicuci lagi, jadi airnya banyak. Nah, untuk daerah-daerah yang debit airnya lebih sedikit dan jumlah airnya lebih sedikit, proses natural akan lebih optimal sebenarnya karena ya benar-benar nggak butuh air, jadi benar-benar cerinya dipetik terus langsung dikeringin terus jadilah kopi yang kita minum. Jadi secara overall perbedaan wash dan natural itu. Nah, dari nanti ntar dari proses wash dikembangin, ada wash anaerobik, ada carbonic wash, atau misalnya mosto wash, atau misalnya thermal shock, atau apapun itu banyak banget. Dari situlah akan dikembang-kembangkan. Natural juga sama, ada anaerobik natural, ada carbonic maceration natural, macam-macam deh. Jadi basicnya berangkat dari wash normal dan natural normal. Dan kalau diringkas, kopi dengan proses wash punya tingkat acidity kadang nggak lebih tinggi, tapi acidity-nya pasti ada dan dia bright. Terus dia lebih bersih, rasanya lebih ringan. Terus kopi yang bisa, mungkin kata banyak orang tuh bisa diminum sehari-hari, jadi bisa diminum terus. Nah, kalau kopi natural kebalikannya, kopi natural punya body lebih tebal, teksturnya, mouthfeel-nya yang lebih round biasanya, terus sweetness-nya yang lebih tinggi, acidity-nya nggak akan se-bright kopi wash, dan kopinya untuk beberapa orang dan sebagian orang, mereka akan merasa capek minum kopi natural terus-menerus karena rasanya yang terlalu intens. Jadi pemilihan konsumsi antara wash dan natural itu benar-benar sesuai selera banget. Kalau misalnya orang suka yang kopi yang ringan-ringan, mereka pasti pilih kopi-kopi wash. Dan kalau orangnya yang kayak gue yang suka yang jebret-jebret, yang suka manis-manis, gue pasti pilih kopi natural. Untuk mengetahui lebih jelasnya perbedaan antara kopi wash dan kopi natural, gue akan nyeduh sebuah origin yang kita punya proses wash dan naturalnya. Kita akan compare langsung, kita akan bandingkan langsung buat kalian, para penonton tercinta di rumah yang suka ngikutin Frugal Coffee Roaster. Akan kita kasih ke kalian supaya kalian tahu apa perbedaan langsung antara kopi wash dan natural. Kopi kita hari ini berasal dari dapur langsung dua. Kopi kita hari ini berasal dari kebun namanya Mayang Sari. Daerahnya berasal dari daerah Palasari. Yang satu wash, yang satu natural. Gunung Palasari dia berada di daerah utara Jawa Barat tentunya, Bandung Utara. Kemudian ketinggiannya tuh range 1.200 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Varietasnya campur-campur, mixed variety. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada fotonya Kang Donyadi almarhum. Kenapa ada fotonya Kang Donyadi? Karena dulu Kang Donyadi membantu memberikan punya impact lah buat kemajuan kopi dari Palasari, dan khususnya dari kebun Mayang Sari ini. Dan tadi varietasnya mix ya. Varietasnya itu ada Timor, Linie sama Sigara Rutang. Ya. Kalau di sini sih ya, gue kasih notes-nya kalau yang di wash tuh orange, apple, brown sugar. Jadi notes santuy. Sedangkan di proses naturalnya ada dried berry, grapefruit, brown sugar. Jadi kalau kalian denger aja, itu perbedaannya cukup tinggi, cukup beda. Yang satu buah-buah santai, yang lebih acid, yang satu lagi lebih manis. Jadi kita akan coba langsung. Hari ini gue akan seduh simple, gue mungkin pakai alatnya V60 aja. Oh enggak, gue mau pakai dripper Pegasus dan gue akan seduh langsung. Sekarang gue siapin dulu alatnya. Alat-alatnya dan persiapannya, yang sebelah kiri wash, sebelah kanan natural.
Gue akan nyeduh pakai Pegasus, pakai resep standar kita 15 gram, total air 250 gram. Seperti biasa, gue akan bagi menjadi 5 tuangan, dan setiap tuangan 50 gram per 30 detik, jadi simple banget. Jadi tuang aja 50 gram sampai total airnya 250 gram. Itu buat yang kemarin nanyain gram sama mili beda kan? Tuh, jawabannya udah dapat belum? Beda atau enggak? Dripper Pegasus nih sebenarnya buat gue dripper yang cukup menarik ya. Karena dengan walaupun dia pakai flat bottom sebagai base-nya, tapi dia punya alur mirip dengan V60. Nah, kalau menurut gua di sini dia memberikan flow rate yang cukup baik. Itu kayak pakai V60 tapi bodinya tebel gitu. Mouthfeel-nya bulat. Nah, ini Pegasus nih. Mirip-mirip Mandy lah. Oke guys, udah kelar. Yang sebelah kiri wash, yang sebelah kanan natural. Gue nggak perlu blind cup lah, soalnya pasti ketara banget rasanya. Gue akan coba dulu yang natural. Sesuai yang udah gue sebutin di awal guys, Beans natural akan memberikan mouthfeel yang lebih round. Pokoknya dia lebih tebal secara mouthfeel. Kemudian yang gue tangkap dari awal, dia memberikan sweetness yang lebih tinggi. Oke, itu yang paling ketara. Jadi mouthfeel sama sweetness. Kalau wash, mouthfeel yang wash lebih tipis. Dia seperti teksturnya seperti juicy tapi kayak fruitiness. Apa ya, juicy atau fruity ya? Fruity mungkin ya. Tapi dia tipis, nggak setebal yang natural. Tapi secara tingkat acidity dia lebih bright. Oke. Nah, itu tuh udah ketara banget antara natural sama wash. Bedanya sweetness, acidity, dan mouthfeel. Bean to wash dibuat teksturnya mouthfeel-nya lebih tebal atau lebih round, mirip ke natural. Menurut gue bisa. Caranya ya kita tinggal halusin grind size-nya. Ketika kita halusin grind size-nya, itu akan bisa meningkatkan tingkat ekstraksi yang membuat mouthfeel-nya menjadi lebih baik. Dan dengan menghaluskan ukuran partikel dari wash ini, beans-nya, sweetness-nya juga akan naik. Tapi yang dikorbankan acidity-nya mungkin turun. Jadi untuk ngakalin, kalian punya beans wash supaya rasanya lebih tebal, lebih manis, kalian bisa pakai yang halus. Nah, begitu pula juga dengan natural. Kalau kalian merasa beans natural kalian, ini rasanya tebal banget ya, oh ini manis banget ya, kalian pengen buat dia lebih tipis, kalian tinggal kasarin gilingannya supaya tingkat ekstraksinya lebih rendah. Ini manis banget guys. Ya balik lagi ke selera masing-masing. Ya kalau menurut teman-teman semua great people, kalian lebih suka beans yang karakternya dihasilkan oleh wash proses, atau kalian suka karakter yang dihasilkan oleh natural proses? Kalau gue sih, gue suka natural proses, kan gue anaknya natural banget. Bercanda. Oke, great people. Sekian video hari ini. Begitulah penjelasan tentang beans wash dan beans natural. Gue sarankan selalu setelah nonton video kita, kalian harus langsung coba sendiri metodenya, eksperimen sendiri supaya kalian juga tahu, oh ternyata perbedaannya apa sih beans wash dan natural tuh, kalian juga bisa ngerasain. Terus jangan lupa juga cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Kita punya beans Mayang Sari wash dan beans Mayang Sari natural. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa berikan ide kepada kita supaya kita tahu next video kita bisa bahas apa. Oke, great people, thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.